Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gwen Kaungsina. Saya dari kelas 11 Layanan Perbankan. Nah, seperti pada gambar, di saat ini saya akan melakukan presentasi video pembelajaran AKPKM, yaitu saya akan membahas dua materi. Materi yang pertama yaitu konsep dasar akuntansi keuangan dan materi yang kedua konsep dasar akuntansi perbankan. Nah, pada materi yang pertama ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama pengertian akuntansi keuangan, yang kedua proses akuntansi, yang ketiga macam-macam akuntansi, dan yang terakhir peran akuntansi dalam bisnis. Nah, pengertian akuntansi keuangan adalah proses sistematis mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan hingga pelaporan transaksi keuangan suatu entitas. Nah, akuntansi keuangan ini tujuannya adalah menyediakan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipahami oleh berbagai pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum melalui laporan keuangan. Adapun proses akuntansi terbagi atas 6. Yang pertama, identifikasi transaksi untuk menentukan transaksi mana yang perlu dicatat. Proses yang kedua, pencatatan atau jurnal, yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal secara kronologis. Proses yang ketiga, pengklasifikasian atau buku besar, untuk memindahkan data dari jurnal ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Yang keempat, peringkasan atau neraca saldo, itu untuk membuat neraca saldo untuk memastikan keseimbangan debit dan kredit. Proses yang kelima, penyusunan laporan keuangan, terbagi ada beberapa contoh. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, ada neraca, menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan arus masuk dan keluar kas perusahaan. Dan yang keempat, laporan perubahan modal, untuk menunjukkan perubahan modal pemilik. Dan yang terakhir, proses akuntansi yang keenam adalah analisis dan interpretasi, menganalisis laporan keuangan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada macam-macam akuntansi, yaitu ada 5. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan fokus pada pelaporan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Macam-macam yang kedua, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen fokus pada penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan internal. Yang ketiga, akuntansi biaya. Akuntansi biaya fokus pada penentuan dan pengendalian biaya produksi. Yang keempat, akuntansi pajak. Fokus pada perhitungan dan pelaporan pajak. Dan yang terakhir, akuntansi pemerintahan. Ini fokus pada pengelolaan keuangan negara atau pemerintahan. Dan kita masuk pada topik yang terakhir, yaitu peran akuntansi dalam bisnis. Juga terbagi atas 5. Yang pertama, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan investasi, pendanaan, dan operasional. Peran yang kedua, pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan membantu manajemen dalam mengendalikan aset dan kewajiban perusahaan. Yang ketiga, evaluasi kinerja, untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat, pelaporan, menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan. Dan peran yang terakhir, kepatuhan. Kepatuhan memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu konsep dasar akuntansi perbankan, yang dimana ada 4 topik juga. Yang pertama, pengertian akuntansi perbankan. Yang kedua, akuntansi bank. Yang ketiga, laporan keuangan bank. Dan yang terakhir, komponen laporan keuangan bank. Pengertian bank. Perbankan adalah sektor industri yang bergerak dalam penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk pendanaan lainnya.
Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang vital bagi perekonomian. Akuntansi bank. Akuntansi bank adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi umum yang disesuaikan dengan karakteristik dan regulasi khusus industri perbankan. Ini mencakup pencatatan transaksi unik bank atau seperti simpanan, kredit, instrumen derivatif, penyusunan laporan keuangan yang spesifik serta analisis kinerja keuangan bank dengan mematuhi standar akuntansi dan regulasi dari otoritas pengawas, misalnya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Selanjutnya, laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank adalah ringkasan informasi keuangan bank yang disajikan secara periodik. Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas bank kepada berbagai pihak, termasuk regulator, investor, dan nasabah. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas. Pada neraca menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas bank pada tanggal tertentu. Contohnya aset. Aset ini ada kas, penempatan pada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan, dan aset tetap. Contoh yang kedua kewajiban, yaitu simpanan nasabah atau giro, tabungan, dan deposito, pinjaman yang diterima, dan kewajiban segera. Contoh yang ketiga yaitu ekuitas, yaitu modal disetor, laba ditahan, dan cadangan. Laporan keuangan bank yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan beban bank selama periode tertentu untuk menghasilkan laba atau rugi bersih. Contohnya pendapatan, yaitu bunga, pendapatan provisi dan komisi, dan pendapatan operasional lainnya. Contoh yang kedua ada beban, yaitu beban bunga, beban operasional, dan beban penyisihan kerugian kredit. Laporan keuangan bank yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas. Ini menjelaskan perubahan modal dan cadangan bank selama periode laporan. Ada beberapa contoh. Yang pertama, laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas bank dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Contoh yang kedua, catatan atas laporan keuangan. Itu memberikan penjelasan tambahan yang rinci tentang pos-pos dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang digunakan, serta informasi penting lainnya yang tidak disajikan secara kuantitatif. Nah, saya mengambil kesimpulan. Demikianlah pembahasan kita mengenai konsep dasar akuntansi keuangan dan konsep dasar akuntansi perbankan. Kita telah melihat bagaimana akuntansi keuangan memberikan gambaran umum kinerja bisnis, sedangkan akuntansi perbankan secara spesifik mengelola kompleksitas operasional lembaga keuangan. Pemahaman yang solid terhadap kedua bidang ini adalah fondasi penting bagi siapapun yang ingin berkecimpung di dunia ekonomi dan keuangan. Semoga materi ini memberikan wawasan yang berharga bagi teman-teman sekalian. Iya, jadi mungkin itu saja pembahasan saya di hari ini. Apabila ada kesalahan selama presentasi yang tadi, saya minta maaf karena saya ini tidak sempurna dan kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Sekian dan terima kasih.